Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Katarina. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih berkumpul di ruang sekolah ini dalam rangka membahas tentang proyek kita ke depannya, yakni pelaksanaan P5 yang insya Allah beberapa bulan akan kita laksanakan. Jadi di sini saya pertama-tama meminta izin kepada ibu kepala sekolah dan juga mohon kerjasamanya kepada rekan-rekan guru yang lain, kepada guru-guru mapel yang lain agar kiranya nanti pelaksanaan P5 kita ini yang bertema tentang suara demokrasi yang berkenaan juga nanti berkesinambungan tentang pemilos yang insya Allah akan kita lakukan pada bulan September. Dalam artian kita Bapak Ibu kolaborasi ya, kita melaksanakan proyek ini ya bekerja sama, kemudian kita satukan mufakat kita, bagaimana nanti mungkin kepanitiaan akan kita bentuk ya atas bimbingan dari Bapak Sekolah agar nantinya pelaksanaan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa kita atur nanti bagaimana alat pelaksanaannya. Mungkin nanti di sana sini nanti mungkin ya saya pribadi juga nanti meminta nanti bantuan ke beberapa karena kita semua di sini nanti sebagai tim P5 yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah yang telah diamanahkan dalam pelaksanaan yang langsung kita lakukan di lapangan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan ditambahkan oleh guru yang mau menyampaikan kata oleh para ibu bahasa Indonesia. Oke, ya saya setuju dengan kesepakatan kita bersama ini. Semoga nantinya akan lancar. Oke, terima kasih. Mungkin ada guru yang lain menambahkan, Ibu Wakasek. Oke, baik. Sebagai dari PKS Kurikulum, saya ingin menambahkan sesuai dengan rapat kita di awal tahun ajaran baru kemarin, bahwasanya pelaksanaan P5 itu kita melaksanakannya itu model blocking, yaitu kita laksanakan itu di akhir minggu di setiap bulannya. Jadi untuk itu nanti kami mohon dan kita juga semoga bisa bekerja sama agar P5 kita ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih atas masukan yang singkatan dari Bu PKS Kurikulum. Mungkin ditambahkan atau langsung disempurnakan oleh Bu Kepala Sekolah. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya tadi sudah mendengar tadi usulan, kemudian tadi rencana-rencana baik untuk kegiatan P5 di sekolah kita, yaitu tentang pemilihan OSIS dengan masa bakti 2024-2025. Ya, untuk sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, tadi sudah disampaikan Ibu PKS juga bahwa nanti model sistem pemblockingnya sudah ada, dan nanti yang saya harapkan adalah Bapak Ibu sekalian bisa berkolaborasi untuk menyusun jadwal, kemudian menyusun kegiatan perencanaannya, lalu nanti menunjuk panitia yang memang bisa membantu terlaksananya program pemilos kita kali ini. Dan saya juga besar berharap bahwa kegiatan pemilos kita ini sukses dan nanti semoga Tuhan merestui apa yang sudah kita doakan dan ingin kita laksanakan. Nah, sekolah mendukung 100% untuk pelaksanaan kegiatan P5 yang perdana di sekolah kita ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jonjua Banta Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan ya. Kepada yang mau memimpin siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sekarang kami mau belajar bersama Bapak Guru kami, bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih saja. Sebelum kita memulai pembelajaran
kita pada hari ini, karena itulah kita awali dengan doa. Mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa absen dulu ya. Oke, mana semua datang? Semua Pak. Berapa orang kita? 9 Pak. 9, ya. 3 laki-laki, 6 perempuan. Semua datang hadir ya? Ya Pak. Oke, hadir semua. Ya, bagus ya. Nanti semua datang. Sebelum kita mulai, kita lakukan dulu lagu nasional kita dulu sekalian. Bisa ya? Bisa Pak. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya, yang kerjaan siapa bisa? Ya, Airin ya, silakan. Harapkan semuanya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia ya, Indonesia. Oke. Baik, kepada anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi yang baru, yaitu tentang P5. Apa? P5. Apa? P5. Tentang P5. Oke. Sebelum Bapak bahas lebih lanjut tentang P5, kira-kira sebelumnya, ya, ada nggak yang mengetahui apa itu arti dari P5? Saya Pak. Ya, Zaki, apa yang kamu ketahui tentang P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Proyek penguatan pelajar profil Pancasila. Ya, berikan tepuk tangan. Proyek ya penguatan pelajar profil Pancasila. Itu yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, akan Bapak tampilkan ya. Oke. Lihat di dalam tayangan slide ya. Di situ tertera tentang ya pengertian P5. Nampak? Nampak Pak. Oke, sebelum kita masuk, Bapak harapkan nanti ya, Bapak harapkan semua untuk menyimak, mendengarkan ya, dan memahami ya, agar bisa nanti kita laksanakan, karena ini kita akan mengadakan proyek apa? Proyek Proyek yang
Oke, lihat di sini P5 ya, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lihat di sini dikatakan, lihat di paragraf yang kedua, apa katanya P5 itu? Menggunakan pendekatan proyek untuk mendorong siswa mengamati dan mencari solusi terhadap masalah-masalah di lingkungan sekitar. ya, lihat apa katanya? Menggunakan pendekatan proyek. Berarti kita harus melakukan suatu proyek ya, untuk mendorong kalian, siswa siapa? Bapak atau kalian? Kami Pak. Siapa? Kami Pak. Kalian siswa mengamati berarti apa? Melihat ya, dan mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, kita lanjutkan. Adapun tujuan P5, ayo sama-sama dibaca. Ada yang pertama, Mengoptimalkan kemampuan siswa. ya, harus optimal kayak ini pemahaman kalian terhadap proyek yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua apa katanya? Memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar. Pasti kalian akan dibekali pengetahuan yang baru dan harus diikutsertakan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar yang kita jadikan area untuk belajar. Kemudian apa yang ketiga? Mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. Landasan kita profil pelajar Pancasila. Ada berapa sila kita aku? 5. Apa yang pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Kesatuan Indonesia. Yang keempat? Kegiatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? keadilan sosial seluruh rakyat. Bagus, berikan tepuk tangan. Harus 5 komponen ini salah satu kita capai. Oke. Kemudian apa kata yang keempat tujuan dari P5 ini? Memberikan kebebasan dan kemandirian pada siswa dalam menentukan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat. Ya, harus bebas. Minat kalian apa? Bakat kalian apa? Ya, Bapak yakin semua punya minat, semua punya bakat. Ya, semua pasti beda-beda bakatnya kan? Ada yang hobi berenang, ada yang hobi belajar. Ya, Bapak. yang olahraga, macam-macam kan? Ya Pak. Oke, lanjut lagi katanya. Memberikan Kesempatan peserta didik dalam mempelajari isu atau tema-tema penting. ya, Bapak akan nanti memberikan kepada kalian itu kesempatan dalam apa yang berkaitan akan dilakukan pada P5 ini. Oke, kelanjutannya Pak. Menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif. Iya, kalian itu harus menjadi penerus bangsa. Kalian penerus nggak? Penerus Pak. Penerus yang harus unggul dan Produktif. kayak mana produktif itu? Aktif. Iya. Terakhir apa katanya? Memungkinkan peserta didik turut berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkesinambungan. Iya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalian ini bisa ikut serta dalam kegiatan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional atau negara. Paham? Oke. Kita lanjutkan. Adapun tema P5 itu dia ada beberapa contoh. Ya. Lihat di sini. P5 merupakan program yang dirancang oleh Kementerian ya, Kemendikbudristek sebagai kajian dari kurikulum Merdeka. Karena kita udah menggunakan kurikulum Merdeka di sekolah ini, maka kita paling tidak harus melakukan ya proyek ya sesuai dengan P5 yang ada di SMP. Ini dia. Adapun beberapa tema dalam P5 SMP itu adalah apa yang pertama? Gaya hidup dan hutan. Yang kedua? Kearifan lokal. Yang ketiga? Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat? Bangun lagi pada belakangnya. Yang kelima? Suara demokrasi. Yang keenam? Rekayasa teknologi. Yang terakhir? Kewirausahaan. Oke, Bapak rasa
Gak pernah dengar semua kan? Bapak. Tapi aku untuk kali ini berkaitan karena insya Allah bulan depan kita akan melakukan pemilos apa? Pemilos. Maka kita memilih tema yang nomor 5. Apa itu nomor 5? Suara demokrasi. Oke, suara demokrasi. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila juga harus kita kaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Apa? Rahmatan lil alamin. Ya, kemampuan pelajar yang dituntut harus memiliki sifat apa? Yang pertama, Beriman. yang kedua, Tahu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. baru, Berkebinekaan global. baru, Bergotong royong. baru, Mandiri. baru, Bernalar kritis. yang terakhir, Kreatif. lanjutkan. Lihat ciri-ciri negara yang berdemokrasi. Ya. Di sini dikatakan pemilih itu bebas. Bebas ya kita memilih. Bebas Pak. Kamu dipaksa nggak memilih? Gak apa-apa. Bebas. Bebas Pak. Terus, ya. Jaminan hak asasi manusia. Ya, setiap yang memilih itu dikasih jaminan. Ya, mau pilih siapapun dia tidak masalah. Ya, tidak menitik beratkan kepada seseorang, tetap dia aman. Oke, masuk kita kepada macam-macam dan prinsip demokrasi. Lihat, ya lihat, ada dia demokrasi itu terbagi di 3. Apa yang pertama? Demokrasi konstitusional. Nah, apa katanya? Demokrasi adalah Demokrasi berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. tidak bebas. Oke, sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi tentang demokrasi, bahwasanya negara kita ini mengandung sistem demokrasi. Tadi telah dikatakan oleh kawan kita Anggun bahwasanya demokrasi itu merupakan sistem yang dianut di Indonesia. Betul? Betul Pak. Kemudian tadi dicontohkan oleh kawan kita Reza mengatakan salah satu contoh real pelaksanaan demokrasi di negara kita adalah dengan melaksanakan Pemilu. Jadi yang Bapak harapkan dari kita semua, ya insya Allah nantinya kita akan melaksanakan proyek suara demokrasi, yaitu tentang pemilos yang akan kita laksanakan pada bulan depan. Jadi Bapak harapkan nanti mungkin dari beberapa kita ini akan terpilih sebagai calon dan wakil calon pemilos, ya pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 4 1 Atap Situlu Tangerang. Mungkin nanti akan dikolaborasikan antara kelas 7 mungkin dan kelas 8, ya. Jadi yang Bapak harapkan kepada kita adalah kita itu bisa nanti ya semuanya mengamati, ya melihat, ya memahami proses ya sistem demokrasi yang kita laksanakan di sekolah kita. Dalam rangka apa kita laksanakan demokrasi tadi? Pemilos. Jadi kita amati ya, karena kita nggak tahu nanti ke depannya nanti. Ya, kita nggak tahu takdir seseorang ke depannya bisa jadi apa. Mungkin nanti Jaki ini bisa menjadi seorang anggota dewan, ya, atau Reza bisa menjadi ketua Satpol PP Papua Barat, ya, atau siapa ini si Patri ya bisa menjadi wakil bupati Papua Barat. Amin dong. Amin. Kita nggak tahu takdir seseorang. Makanya kita belajar dari yang kecil dulu. Ya, sistem demokrasi tingkat sekolah dulu kita lakukan. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Namanya Luar.
tentang lokasi pemilu. Ya, kemarin sudah dijelaskan mengenai tentang P5. Jadi kita akan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 4 Pontianak. Yang pertama, kita itu harus mempunyai panitia, ya kan? Kita ambil panitia, contoh panitia. Ya. Maka dari itu, anak didik kami harus pandai menjaga tugasnya masing-masing. Harus ingat tugas apa yang sudah diberikan ibu tadi kepada kalian semua. Paham? Paham. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar. Oke, dari sini dari hasil pelaksanaan pemilu yang telah usai, yang telah kita lakukan, jadi Bapak harapkan kepada masing-masing kelompok ya agar menyampaikan hasil pengamatannya dari proyek Suara Demokrasi tentang ya pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMP Negeri 4 Satu Atap Seteru Kali Orang Jolo. Pada kelompok yang pertama ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan hasil pengamatan kami terhadap ketua dan wakil OSIS di SMP Negeri 4 Seteru Kali Orang Jolo. Kami akan menyampaikan hasil pengamatan proyek kelompok kami tentang Suara Demokrasi, tentang pemilu di SMP Negeri 4 Seteru Kali Orang Jolo.
Adapun yang akan kami sampaikan dari hasil kelompok kami adalah: 1. Kami mengamati dan melihat penyampaian dari masing-masing paslon ketua OSIS menyampaikan dengan jelas dan penuh semangat. 2. Para paslon yang mencalonkan sebagai ketua OSIS tampil dengan penuh wibawa dan berkarakter sesuai dengan pribadinya masing-masing. Bagus. 3. Berdasarkan hasil pengamatan kami, rangkaian alur tata cara pelaksanaan pemilu di SMP Negeri 4 1 Adat STU dulu sangat baik, bahkan hampir menyerupai pemilu di lingkungan sekitar yang biasa kita laksanakan. Demikian hasil pengamatan dari kelompok kami tentang suara demokrasi. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari ya pelaksanaan yang kita telah lakukan ya dari proyek P5 kita tentang suara demokrasi, tentang pemilos yang telah kita lakukan pada minggu yang lalu, dan sudah kita dapatkan siapa ya pemenang ya dari pemilu ya OSIS yang kita adakan di sekolah ini. Bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahwasanya ya kegiatan pemilos ya pemilihan ketua OSIS, keorganisasian OSIS di sekolah juga itu tidak berbeda jauh dengan kegiatan pemilu yang biasa kita jumpai di lingkungan. Ya, itu bisa kita jumpai bahwasannya pelaksanaan pemilos di SMP Negeri 4 1 Atap STT Ujulu juga harus melalui beberapa tahapan. Ya, melalui berapa? Tahapan. Ada dia yang pertama, tahapannya adalah pembentukan panitia. Adapun yang kemarin ditunjuk untuk ya panitia pelaksanaan pemilos di SMP ini adalah kelas 9. Ya, pada panitianya. Kemudian setelah ada pembentukan panitia, ya, kemudian ada dia pendaftaran paslon. Apa? Pendaftaran paslon. Ada berapa paslon kemarin? 4. Berapa paslon yang dikolaborasikan antara kelas 7 dan kelas 8. Mendaftar para paslon itu kepada panitia pelaksana pemilos. Kemudian setelah orang itu mendaftar, dikasih waktu khusus atau waktu jeda untuk menyampaikan visi misi dari masing-masing kelompok, ya, baik itu di dalam tiap-tiap lokal maupun di ruangan luar lapangan terbuka. Sudah kita lakukan kembali kan? Baru yang terakhir puncaknya apa? Pelaksanaan pemilos yang diakhiri dengan pemungutan suara, menentukan siapa ya pemimpin OSIS yang nantinya menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS tahun periode 2024-2025. Jelas semua? Jelas, Pak. Paham semua? Paham. Mungkin hanya sampai sini saja yang saya sampaikan. Mengharapkan dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan ini, real project yang kita lakukan, ya, teori dapat, ya, dan kemudian bisa kita amalkan dan telah kita lakukan, ya, bahwasanya ya pemilos juga ya bisa kita lakukan di sekolah yang berkaitan tentang P5 kita yang berjudul tentang suara demokrasi. Oke, mungkin hanya ini yang saya sampaikan sama kalian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Kepada Allah Bapak minta ampun. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.